Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasron wa mansuron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsarun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun niswanun. Wajayamzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzun ughzu la taghzu maghzan maghzan milzan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lah udah lah cepet amat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, langsung kita ngaji. Tapi lu tadi teriak katanya duit sayur habis nih. Nggak banyak ini, duit gua lagi habis-habisan. Gua udah ngeresekin bawah sajadah, biasanya banyak, habis. Ya lagi sini perempuan ngambil. Pokok maju, al nggak kebagian. Anak cowok, lu berapa orang? Jadi anak cowok pego dulu, duit lagi habis. Buat boko, cepek, ya enggak? Anak cewek, udah cepek kan masih ada gocap. Cepek dulu, duit lagi habis. Lah ini sayang gue keluarin, nomor serinya ganjil semua. Setelah gue periksa, ya enggak? Lebih baik gue simpen, ya enggak? Ya enggak? Kan kemarin udah 5.000, kan lumayan daripada lu manyun. Nah, ya enggak? Oke. Lah besok ngepet dulu lah. Kan malam Senin ngepet dulu ya. Memang habis ah. Oke, kita lanjutkan sekarang. Wa ammal ihsanu itu ya. Ini pada budak, cuma kan sekarang udah enggak zaman perbudakan. Wa ammal ihsanu, dan adapun bermula berbuat baik. Tuh dengerin, jangan beragama mabuk agama, ya kan? Nanti bab yang agak terakhir itu termasuk Islam itu welas asih, kasih sayang ke budak, ya binatang. Dulu kan masih ada zaman perbudakan. Sekarang nggak perbudakan, udah dihapus, ya kan? Ya sekarang itu yang sejenis atau mirip dengan perbudakan ya, maksudnya budak ya, dia ya pembantu istilahnya gitu. Berbuat baik ilal mamaliki, kepada orang-orang atau budak-budak yang dimiliki. Mamluk jamaknya mamalik. Itu isim ghairu munsorib. Wal ariqoi, ya rokik itu rikoh, ya termasuk budak. Fakot waroda, maka betul-betul telah datang apa al-amru, memerintahkan, bihi dengan ihsan ilal mamalik wal ariqo,
Ya datang ya maksudnya al-amru perintah ya maksudnya dalam hadis. Wal hatsu dan memotivasi alaihi atas ihsan ilal mamalik wal ariqa. Qala Allahu ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ila qauli ta'ala wa ma malakat aimanukum. Wa'budu itu dalam surah, kalau ayat sempurnanya begini, dalam surah An-Nisa ayat 36. An-Nisa surat yang keberapa? Keempat, ayat 36. Jadi 436. Lu pasangin ntar tuh gel keluar itu. Nah, 36 kan kiu. Lah iya. 4 ya enggak? Jeblok. Lah iya kan? Ayatnya panjang. Jadi gini, ayat sempurnanya. Kalau kitab saya mah kan kitab mahal. Beda sama kitab lu kan murah. Ya kan? Saya mah ada ayat lengkapnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu ayat ke-36 dari surah An-Nisa. Maknanya wa'budu, tauhid ini. Dan sembahlah siapa kalian semua, Allah pada Allah. Udah, Tuhannya hanya Allah, nggak usah nyari yang lain. Wala tusyriku, dan jangan menyekutukan kalian semua bihi dengan Allah. Kamu sekutukan syai'an pada apapun. Tuh. Hakikat beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, ya mengakui Allah sebagai satu-satunya zat al-ma'bud. Allah yang disembah. Maka dalam tauhidnya itu la ilaha, ilah. Itulah namanya tauhid uluhiyah. Dalam ketuhanan kita nggak boleh menduakan. Musyrik, maka wala tusyriku bisyai'an. Ya tapi kan kadang-kadang kalau dalam konteks pemahaman Wahabi kan konteksnya beda. Sesuatu ya memang dalam ilmu hakikat iya, segala sesuatu itu nggak mempunyai apa-apa. Nah, cuman coba kalau ente ngomong emang sesuatu nggak punya kemampuan apa-apa, ente ditembak, masa nggak percaya kalau pistol itu mempunyai kekuatan menembus badan? Loh iya apa enggak? Tetap punya bom umpamanya ya. Tuh. Nah, itu mempunyai, itu musyrik apa enggak kalau begitu? Loh ya kagak lah. Ngerti maksudnya? Tuh. Pisau sebagai apa? Ya alamiahnya pisau ya memutus, memotong, kan begitu. Ya mempunyai kekuatan. Walaupun hakikat yang mempunyai kekuatan ya tetap Allah. Tapi secara adat maka hukum kan macam-macam. Jangan semuanya mentang-mentang ayatnya wa'budullaha wala tusyriku bisyai'an, teriaknya musyrik. Ya enggak, musik apa? Keroncong, pop, apa cepongan. Loh ya kan? Lu jangan pula mabuk gitu loh. Lu paham gak? Oh mangap mulu mingkem. Habis saya nggak dikasih duit. Kan bilangin habis duitnya. Kalau memang ada kok dikasih. Ya enggak? Udah tenang aja. Besok Pak Ustadz bagi kue. Mau kue? Mau. Ngomong mau gitu. Mau kue. Gitu nggak ketahuan. Doyan nggak? Gelengnya juga begini enggak. Nah, makanya komunikasi sama dia mah harus benar-benar diperhatikan ya enggak? Ilallah. Udah tenang. Tuh ngeliatin mulu. Kok Boko dikasih duit tadi? Lah ya kan duitnya Boko sendiri, emang duit siapa? Lah sembarangan lu. Tenang aja, besok kan nasi uduk 6.000. Mau lu pikir nasi uduk udah duit? Loh,
Kan saya nggak pernah bayar Pak. Iya lu kagak bayar lah, gua mulu yang bayarin. Enak aja lu nggak pernah bayar. Tuh maksudnya. Mana tadi? Wabil walidaini, dan juga harus berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua. Ihsanan dengan betul-betul berbuat baik. Tapi walaupun berbuat baik kepada orang tua bukan berarti netek mulu sama emaknya, pulang mulu. Ini gendut giran gak ngaji, sakitnya gak? Giran ngaji pulang mulu. Wabidil kurba, dan dengan orang yang memberi kerabat dekat. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak yatim. Santunan yatim ya tiap hari. Santunan yatim setahun sekali. Lu tanya nih pada, lu makannya tiap hari berapa kali? Udah lu mah gak terhitung lah, ya gak? Nah, kalau santunan yatim setahun sekali, atuh selebihnya lah enak saya tuh, ya enggak? Kayak ngasih makan keris saja setahun sekali ya. Tuh. Wal masakini, tuh kalian katanya jadi anak masakini, anak gaul Pak. Ya enak aja anak gaul. Masakin itu zamannya miskin dan orang-orang miskin. Wal jari dzil kurba, dan tetangga yang dekat gampangannya. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Wasohibi bil jambi, ayat berikutnya, dan sohib yang jauh, di Jambi kan jauh. Sohib di Jambi ya, Jambi kan kalau di sini kan jauh, ya enggak? Ntar serius lagi ya enggak? Wabni sabil, dan ibnu sabil. Ibnu itu anak, sabil jalan. Berarti anak jalanan Pak? Iya, anak pang. Jadi antaranya termasuk santri yang rumahnya jauh, yang pada menuntut ilmu, itu pun masuk dalam kategori ibnu sabil. Mahasiswa yang tinggal jauh-jauh, orang Jawa Timur, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua, sekolah di Pulau Jawa umpamanya, itu termasuk ibnu sabil, boleh termasuk berhak menerima zakat. Lah emangnya tuh. Baru wama malakat aimanukum, dan segala hal malakat yang memiliki apa aimanukum, tangan-tangan ke kanan kalian semua. Itulah yang dimaksud wama malakat aimanukum, termasuk kategori budak yang kita miliki, pembantu yang kita miliki, termasuk nanti di belakang punya piaraan, miara kucing, kasih makan, miara burung, dikasih makan. Jangan sampai burung gua mati gara-gara nggak dikasih minum. Lu paham Pri? Lu udah berapa burung gua yang mati, yang hilang? Lah tuh begitu rumusnya. Itu kaitannya wama malakat aimanukum, miara kembang, miara pohon, dirawat, disiramin. Lo jangan dikira Islam itu hanya ngurusin di masjid mulu ya. Saya ngeliatin sering orang pada ke masjid mulu, mata lu kotok, kot mampet aja lu nggak peduli. Lo iya kan? Lo ini Pak Ustadz nyindir kagak nyindir gua mah, gua katain. Ngapain sindir ya enggak? Wah ilah, nomor 1 katanya ke masjid. Ilah. Itu mah urusan lu pribadi. Tapi masalah hablum minannas, dampak sosial, itu juga harus diperhatikan tuh begitu. Jangan di masjid kelihatannya khusyuk, baik ya enggak? Begitu keluar masjid kelakuannya kagak diantak, bukan nyalain masjid, bukan. Tapi bagaimana bisa memasjidkan yang tidak masjid? Maksudnya bagaimana? Walaupun kita nggak di masjid tapi mentalitas kita masjid. Bergaul ya pergaulan juga pergaulan masjid. Tuh begitu. Jangan lagi sholat aja masih pikirannya duit. Ya enggak? Loh, maka kan begitu. Orang yang puasa lebih baik buka puasa ingat sholat daripada sholat malah ingat makan. Lu dengerin ntar lu ambil kebalik lagi. Itu bagi yang puasa. Yang puasa jangan sok islami. Gua mah kuat nahan.
sunnahnya batalin puasanya dulu. Nyambung nih. Nggak salah ini kan kata Pak Ustadz tadi gitu. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Kemudian nggak mau sholat lagi. Wah udah salah tafsir aja udah. Lu nyambung nggak Al? Enggak. Emang dodol lu mah. Ya nggak? Lah iya. Nah, kalau diomongin sama, udah iya aja dah, ngomong sama dia meribet. Halo Adi, cuci muka. Ntar panggilin Bapak Tamar nih. Bapak Tamar kemana? Bapak Tamar anak yang ngantuk. Oh enak aja, ya nggak sembarangan. Masih baru narik gas, ya udah ngantuk baik. Habis Adi siapa? Andre, lo ya kan? Oke kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil mamluki, ya itu mufrad, itu bagi budak yang dimiliki. To'amuhu bermula memberi makan mamluk. Wa kiswatuhu dan memberi pakaian mamluk. Bil ma'rufi dengan yang baik, dengan kalau sekarang ya dengan pakaian yang layak. Ya enggak beliin BHS yang seharga 1 juta, ya beliin gajah diri kayak atau gajah mungkur ya. Tuh begitu. Lah iyalah, pembantu juga harus diperlakukan baik. Kalau kita memperlakukan pembantu dengan baik, pembantu kerjanya juga maksimal tuh begitu. Wa alla yukallafa, dan bermula bahwa tidak dipaksa siapa mamluk, itu atofnya kepada to'amuhu. Cuman to'amuhu kan berupa masdar, sementara wa alla yukallafa itu berupa fi'il, maka dikasih an mudhoro'ah. Tidak dipaksa minal amali, dari perbuatan amal, ma pada perbuatan layutiku yang tidak mampu siapa mamluk. Ya sama guru ke santrinya, nyapuin bersihin ya enggak, masa bersihin kan baru tadi doang lu no, ya enggak, itu pun karena gua suruh aku bersihin got lu, itu aja begitu saya kontrol masih enggak, ya kan tetap gua juga yang kerja. Lah iya kan tuh. Ada nggak orang mati gara-gara nyapu? Ada kalau ketabrak tronton. Lah iya kan ya. Lah begitulah perempuan kok sama, tangga lu tuh dibersihin. Kalau ada debu dielap. Lu ngerti di Pak? Lu punya wadah minuman nggak? Botol ya. Punya nggak tempat minum? Lu punya? Siapa yang gak punya? Lu doang, lu punya. Besok gua kasih. Loh, Bang, botol minum banyak. Kemarin dipanggil sama BI belum cair. BI, wah kita malah sorry teh. Ya, acara BI walhasil diundang, belum cair komisinya. Anunya lah, no sampai karang no. Padahal udah kita tunggu-tunggu mau buat ngeramungin ngeramik, orang cair juga tadi, ya udah dah. Nah, terus gimana? Ya ngutang lah sama material. Namanya ngutang kan nggak bayar. Ya nggak? Dengerin, namanya ngutang ya kagak bayar. Kalau dibayar, lekes lunas. Gimana tuh? Jangan ngutang sama dia. Kalau dia ngutang kagak bayar lah. Iyalah, namanya ngutang ya kagak bayar tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqullaha fima malakat aymanukum. At'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasun wala tukallifuhum minal amal ma la yutikun. Tuh ajaran Islam itu semulia ini. Ittaqu, takutlah, takwalah kalian semua Allah pada Allah, fima dalam segala hal, malakat yang memiliki apa aimanukum tangan-tangan kalian semua. Itu yang dimaksud budak tadi. Bukan hanya budak, termasuk binatang peliharaan. Bukan hanya binatang peliharaan tok.
tapi termasuk tanaman, termasuk segala hal yang menjadi tanggung jawab kita. Tuh. Maka kalian pernah nggak saya biarkan santri-santri ini lapar? Santri pernah kelaparan nggak gara-gara tidak makan? Ada yang kalian teriak, saya lapar Pak, berarti lu males. Loh kan begitu. Jangan kayak Aska, lagi ketahuan puasa Ramadan, nggak ngadu ke orang. Pernah dulu laporan begitu, santri dibiarkan kelaparan. Saya bilang goblok banget kalau ketahuan bulan puasa. Lah gua juga lapar. Lah kan semua kaum muslimin juga memang lapar. Ya enggak? Itu ada yang ngomong benar, itu pernah ada yang, mohon saya nggak perlu sebut lah, tapi saya tahu. Lo ente kotok apa kalau saya bilang kan? Lo ketahuan bulan puasa. Lo semua namanya orang puasa ya lah lapar lah, kecuali habis buka puasa, habis sahur lah kenyang. Lo itu konteksnya beda lah. Kan begitu, apalagi konteksnya santri. Dalam arti prihatin. Puasa waqiah aja kan lu belum no. Kevin, lu belajar puasa waqiah. Lah, puasa waqiah itu 41 hari. Baca waqiah 14 kali selama 41 hari sehabis asar. Kudu prihatin buat wiridan. Gak usah ngiri. Pak Ustadz kok duitnya gak habis-habis? Ya gak habis-habis, kalau duit saya habis bahaya. Lu kagak makan pada. Loh iya kan? Loh, riyadhah, tirakat. Itu paling enggak santri punya amalan satu, senjata pamungkas. Puasa waqiah. Oh begitu. At'imuhum, berilah makan siapa kalian semua, tuh fi'il amar. At'imu ya kan? Berilah makan siapa antum hum pada ma malakat aimanukum. Kamu beri makan mimma dari rizki tak kuluna yang makan siapa antum. Tuh. Supaya adil, berilah makan budakmu dari makanan yang kamu makan. Nah sekarang saya tanya sama santri, lu kalau masak, kan sekarang, Rio dengerin, lu awas lu, ya enggak? Kan kalian suka ngasih makan saya, ya enggak? Apa yang kalian saya makan apa enggak? TST, tahu sama tempe. TST, tahu sama toge. TST, tempe sama terong. Oh, itu emang menu wajib. Makanya kalau masak, Pin, dengerin lu Pin, jangan suruh Riu masak. Ini kurang ajar Riu nih. Masak semalam dia tugas masak untuk dirinya sendiri. Yang lain nggak kebagian. Awas lu kalau begitu enggak. Lu ya kalau masak kan bocahnya ada banyak. Lah porsinya ya cukup untuk lauknya, cukup untuk dimakan semua. Emang yang belanja siapa semalam? Wah, emang sengaja. Mau kemana lu Don? Beli mie Pak. Kenapa? Riuk masaknya dikit Pak. Saya biarin aja lu rasain. Padahal di dalam kok ada mie. Sekali-sekali dikerjain. Nah, begitu kan. Lah Riuk saya panggil lah. Saya omelin. Ngerti? Lu mingkem, jangan mangap mulu dong. Biasa aja dong. Ya enggak? Nah gitu. Waksuhum mimma talbasun. Dan berilah pakaian kali siapa kalian semua hum pada ma malakat aimanukum mimma dari pakaian talbasuna yang memakai siapa antum. Wala tukallifu, dan janganlah, itu lanya lanahi. Maka tukallifu asalnya tukallifuna. Wala tukallifu, dan jangan memaksakan, jangan membebankan siapa kalian semua hum pada ma malakat aimanukum minal amali dari perbuatan ma pada perbuatan la yutikuna yang tidak mampu siapa budak tadi. Fama ahbabtum, budak tadi ada yang kalian senengi, rajin ya kan, makannya dikit. Lo cakep apa enggak? Wadah udah males makannya, banyak jual. Lah begitu emang. Fama maka bermula budak ahbabtum yang senang siapa kalian semua, faamsiku maka rawat gampangannya. Kamu tahan, kamu pegang. Lalu begitu caranya. Orangnya rajin.
Makanya sedikit menguntungkan apa enggak? Menguntungkan. Ini yang satu udah tua, udah gitu mulutnya lemes. Wama dan bermula budak. Karihtum yang benci siapa kalian semua. Fabi'u maka juallah siapa kalian semua. Udah jual aja begitu. Budak begitu ya Kak. Udah ngabisin makanan, kerja kagak. Udah. Loh sama saya juga losdol. Santri Al-Aziz mau nurut silahkan tinggal. Enggak nurut, ikhlas saya mah keluar. Ngerti maksudnya? Emang apa? Jadi kita kemandirian nggak bisa didikte oleh siapapun. Loh itu sikap tegas. Nanti di santrinya habis, nggak usah ketakutan. Nanti Allah kirim orang yang lebih baik. Saya dari dulu prinsip saya begitu. Maka saya nggak mau didikte oleh siapapun. Dan capek-capek saya kok. Lah ngapain kita diperbudak sama orang? Jelas itu. Tegas saya dari dulu. Lu nggak percaya lu tanya no. Lia ada nggak dari Lia? Alah ngerjain tugas. Lu kalau saya dulu malah tegas. Berapa handphone udah gue kecek. Lu serius? Kayak anak cowok siapa dulu kena? Oh, nggak ada lu. Gue sekarang aja agak lunak, ya kan? Karena gara-gara copet 19 itu kan harus belajar dari rumah, ya enggak? Oh iya kopet, iya, lah iya kan? Tuh begitu, karena HP itu musuh yang nyata dalam bentuk lain. Ya. Ermi dulu ya, termasuk khotimah. Lu mah nggak kenal anak-anak baru. Banyak yang udah saya eksekusi. Nah di sini wala tu'adzibu dan jangan menyiksa lu, dengerin Pin. Jangan kelepak lu khalqallahi pada makhluknya Allah. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah malaka itu menjadikan milik siapa Allah kum pada kalian semua iyahum pada itu khalqallah. Walau sya'a dan jikalau menghendaki siapa Allah lamal lakahum iyakum maka memberikan milik siapa Allah hum pada budak iyakum pada kalian semua. Sekarang umpamanya zaman perbudakan masih ada, budak ini amanah. Allah berikan milik, Allah berikan titipan budak kepada kamu. Kalau Allah menghendaki dibalik, kamu yang dimiliki budak oleh budakmu kan bisa aja. Paham nggak maksudnya nih? Nah itu maksudnya. Diinget-inget loh, itu kata kunci loh supaya kita timbul belas asih. Fa innallaha malakakum iyahum. Allah hakikatnya yang menjadikan kamu menjadi pemilik budak. Walau sya'a lamalakahum iyakum. Kalau Allah berkehendak boleh jadi malah kamu jadi budaknya budakmu. Jangan salah. Maka jangan pernah meremehkan, mengecilkan orang lain dalam pandangan apapun. Termasuk Aska, termasuk Al, termasuk Boko. Lu ya kan? Jangan kalian lihat, jangan kita lihat Al modelnya saat ini seperti itu ya gak? Cuman bukan berarti lu seenak waduk, dodol, ya gak? Ndablek, selepet lah, ya gak? Coba buka pecinya. Buka pecinya. Ayo, mau 4.000 nggak? Buka kok, lu kok. Ntar tambahin bonus kok. Ntar dapat susu. Wah, ya nggak? Lu mau nggak susu? Oh nggak mau dia, berarti bodoh dia. Tenang kok, ntar kasih susu kok. Emang jatah lu, ya nggak? Lu mau peci kong? Itu baru kok, belum seminggu ya nggak? Lah, nyambung ya? Oke lanjut. Waqala rajulun dan berkata siapa rajulun seorang laki-laki ya Rasulullah. Kam pada berapakah na'fu memaafkan siapa kita anil khodimi dari pembantu dari budak. Salah mulu itu duablek mulu ini bagaimana ya Rasul? Berapa kali kita harus berat memaafkan dia? Faqala maka menjawab siapa Nabi alaihissalatu wassalam
U'fu anhu fi kulli yaumin sab'ina marratan. Coba itu. Maafkanlah kamu anhu dari khadimmu fi kulli yaumin dalam setiap hari sab'ina dengan 70 apanya marrotan kalinya. Ya maafin, banyakin maaf lah. Berapa kali memaafkan? 70. Ya dimaklumin mentalnya budak emang begitu. Ndowablek. Daglok. Ya kan? Lelet. Ya udahlah, lulu pada ini semua udah. Mental budak. Kenapa ada ketegasan? Kenapa keras? Karena mental budak rata-rata seperti itu. Kenapa hukum Israel cenderung keras? Karena mentalnya budak. Budak itu mau kerja kalau diancam. Lu mau diem apa tidak? Oh begitu. Lu mau kerja apa enggak? Lu ngerti gak maksudnya? Setengah ada ancam. Karena mental budak begitu. Jangan ketawa-ketawa Al. Udah copot yang benar pecinya ya gak? Udah copot aja, orang udah emang udah tuyul ya gak? Kita gak copot, Aska. Ah udah buang aja sono ya gak? Model kayak Al. Lah kita berhenti ngarahin dia lah. Lu masih ingat kan? Pak Kino ya. Sholat subuh. Ini kan udah berkali-kali saya ceritakan. Dalam sujud yang pertama, dalam rakaat yang pertama. Dia masih sujud sampai imamnya sudah assalamualaikum, udah dzikiran. Lu nyambung kan nih? Bangun-bangunnya gua tendangnya pakai kaki. Bedul ya. Tuh, nah itulah. Apakah al-wali? Sama sekali tidak. Tuh gitu. Ya begitu. Ntar subuh dibangunin. Bangun duduk. Duduk tafakur. Wah, wiridan. Wah, khusyuk. Kayak burung begitu. Apa lu? Ya enggak? Nah, di situ namanya tarbiyah. Beda sob. Lu dengerin sob. Yang di atas dulu kalau malam. Taklim dengan tarbiyah itu beda. Kalau taklim transformasi ilmu, mentransfer pengetahuan. Tapi tarbiyah itu mendidik. Kalau mendidik itu perlu qudwah, perlu uswah. Lu dengerin bet. Tua-tua juga jembut doang lu panjangin pada. Lo ya enggak? Konteksnya beda. Tadi lu merdeka kali nak subuh. Ya. Tadi kan subuh saya gak kesini tadi subuh. Saya tahu saya monitor, emang kagak apa. Nah, cuman sekali-sekali lah gitu. Ada Bang Haji Jen ini gitu kan. Tapi ntar subuh lah kagak bisa sekarang. Berarti memang saya wajib turun. Tuh begitu perempuan kok sama. Subuh waktunya nggak turun. Aska saya suruh naik. Aska eksekusi. Ya, Aska yang naik. Blok udah gedor aja kak. Ngerti? Kalau perlu bawa kaleng rombeng isi kerikil. Wah, koprok. Nah, begitu. Kalau nggak ntar saya bikinin dari sini. Tuare koprok gitu kan. Saya kan punya kelendengan. Eneng itu yang pegangannya biksu itu. Keleneng ada dalam. Kalau anak cowok saya bangunnya pakai itu. Keleneng. Kalau nggak saya panasin motor. Klaksonin, duing, kan kencang. Bangun diri adik, ngasih ngantuk baik. Mau diri emang? Lah iya, tuh. Ngapa lu nyet? Kuntet mondar-mandir mulu nih. Oke dikit lagi. Wawaroda telah datang. Udah nggak apa-apa duduk ah. Emang mau diri? Ya nggak apa-apa. Habis ngantuk mulu. Nggak ngopi. Oh Ustadz Mulyadi. Ngopi lah. Biar tahu pahitnya hidup. Ya nggak? Jadi kadang-kadang gak perlu ngeteh. Biar apa? Biar tahu hidup nggak hanya pahit, tapi kadang-kadang sepet juga. Kan begitu. Jangan manis mulu ya nggak?
Wa warada dan telah datang dalam hadis aidon hadis juga sebagaimana hadis yang di atas. Warada anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini isi hadisnya, la yadkhulul jannata sayyi'ul malakati. Tuh. La yadkhulu tidak masuk al jannata pada surga. Siapa sayyi'ul malakati, orang yang jahat, orang yang buruk terhadap budak yang dimilikinya. Itu maksudnya sayyi'ul malakah. Wahua dan bermula sayyi'ul malakah alladzi itu orang yusi'u dari kata-kata asa'a yusi'u. Yusi'u yang berbuat jahat siapa alladzi ilama terhadap hal barang itu isinya budak atau binatang atau tumbuhan. Malakat yang memiliki apa yaminuhu tangan kanannya alladzi man wa minal isaati dan itu termasuk perbuatan jahat ilal mamluki kepada barang atau budak yang dimiliki Allah yakuma bermula bahwa tidak memenuhi siapa man bima dengan kebutuhan yakfi. Tuh no, kalau kafa yakfi cukup, tapi kalau kafa yakufu mencegah. Yakfi yang mencukupi apa hu pada mamluk minat to'ami nyatanya dari makanan wal libasi dan pakaian. Itu kalau budak. Kalau santri kan harus selain dikasih nutrisi makanan pakaian kan harus dikasih ilmu. Loh, paham gak maksudnya? Maka kalau dikasih nutrisi ilmu ya belajar. Kalau belajar ya kudu deres ya kudu ngapalin. Loh, santri nggak punya apal-apalan. Santri nggak punya kebisaan. Ya, mati aja udah. Lah kan begitu ekstrimnya mah. Lah emangnya makanya santri itu ya memang kudu prihatin. Santri gemuk-gemuk, bukan santri bener itu. Makanya Riuk kan udah kurus kan. Dulu badan lu udah kayak tinggal al doang ini. Awas lu sebentar lagi lu gua bikin kurus lah. Suruh puasa. Men susah nyuruh puasa dia. Lah gitu buka puasa, balas dendam. Lu ngelihat es. Bu, bisa minum es pesta dia. Makanya puasa pertama seminggu, minggu kedua sakitlah dia. Lah makan es, sees kan habis sendiri. Lah nggak ukuran lu, ya nggak? Habis Pak, kalau hari-hari biasa nggak ada Pak. Puasa ada es buah, ada es cendol. Kan banyak masyarakat yang ngirim takjil kan. Kapanlagi.com. Buah habis, kolak habis, es buah habis, bubur sumsum habis, rujak bakia habis. Wah udah apa aja, ya nggak? Apa? Lah kudu lah saya tanya. Saya tuh Pak Sopan ada Saya itu udah 25 tahun mah ada. Setiap buka puasa kan nggak pernah di rumah emang. Karena sama Pak Sopan terus ya. Dari masjid ke Capi ya sampai sekarang ini. Saya nggak pernah buka puasa di rumah. Ngaji di Al-Aziz jam 5, setengah 5 kelar. Habis itu kan pergi saya. Dan itu udah berjalan lama, 25 tahunan. Lah sembarangan. Lah itu termasuk pengajian yang masih saya pertahankan itu di Kecapi Pak Sopan itu. Yang satu lagi di Tiang sana. Tiang sana tuh deketnya Tiang sini. Kan sana deketnya sini kan. Lah iya. Itu yang kemarin saya ngaji. Mas Heri yang tahu Yang dikasih 3 amplop, yang satu isinya 2 juta. Yang satu gopek, itu jatah saya pribadi. Yang satu lagi 350. Sekali ngamen saya nyari duit 2 juta, 3 juta gampang. Nah, coba kalau saya diem. Ngandelin lu pada. Lah elah, lu bayar berapa pada? Bayar berapa Aska? Sebulan 30 hari Pak. Oh iya, benar. Lah iya kan, sembarangan. Lah belum mikirin gaji tukang. Udah sembarangan.
Kemarin gajiannya agak ringanan, itu dia udah kasbon mulu pada ya kan. Lah gajiannya lah potong lah barangan. Oke. Nah, itu termasuknya. Wa alla yukallifa wa ayyukallifa, dan bahwa tidak memaksa siapa orang hu pada mamluk minal khidmati dari pelayanan khidmat fauqoma di atas perbuatan yutiku yang mampu siapa mamluk. Wa ayyustimahu, dan bahwa tidak memaki, kalau bahasa Jawanya misui. Tahu misui gak? Ya contohnya jancuk. Ya kan menjancuk itu yang ngomong katanya nggak misui itu. Ya kan? Itu maksudnya memaki siapa manhu pada mamluk wayadribu dan wayadriba, dan bahwa tidak memukul siapa majikan hu pada mamluk bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Oh, kalau nggak ada hak, nggak ada salah, nggak ada apa, dikelepak. Oh, fa'in fa'ala, maka jika melakukan siapa orang bihi dengan perbuatan tadi syai'an pada sesuatu sedikit pun min zalika dari itu, memaki memukul dengan cara yang hak, termasuk memaksa kerja di atas kemampuannya, uktuso, maka dikisos apalahu bagi man minhu dari mamluk fit daril akhirat, nanti di negeri akhirat. Kama sebagaimana keterangan warodat yang telah datang bi dengan ma apa al ahadisu, hadis-hadis. Jadi kalau ada orang yang memukul, salah satu hadisnya man doroba sauton zulman uktusa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul dengan zolim, memukul pada pembantunya atau apa, walaupun di dunia mah selamat, nanti di akhirat akan dikisos. Oh, ada konsekuensinya, nggak sembarangan. Loh. Wa mahma dorobahu, dan ketika memukul siapa orang hu pada mamluk, au syatama atau misui, memaki siapa manhu pada mamluk, ala amrin atas perkara yastaujibu yang menetapkan amr bihi dengan majikan tadi, dzalika pada itu syatmu, fa'alaihi maka wajib atas orang-orang yang memiliki budak alla yajuro, bermula bahwa tidak semena-mena, wala yatajawaza, dan tidak melampaui al-hadda pada batas. Kalau memang budaknya ini kebangetan duablek, memang harus dibentak, boleh bentak, tapi jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas ya kena sanksi. Loh, itu maksudnya. Wa in afa, dan jika memaafkan siapa orang, wasofaha, dan tegasnya memaafkan siapa fulan, bosnya tadi, karena maka ada apa dzalika itu afwu wasofhu ahsana ya, khobarnya kana, ahsana itu lebih baik, wa ajmala, dan tegasnya lebih bagus. Wa kana, dan ada lahu bagi bos tadi fi di dalam afwu wasofhu apa yang kana as-sawabul azimu, pahala yang agung minallahi azza wa jalla. Udah titik. Yang terakhir, nah ini kaitannya burung, sapi, kambing, termasuk kucing, bahkan anjing sekalipun. Loh kan Islam itu enggak anti sama anjing. Itu orang-orang salah pengertian aja. Ya enggak? Anjing enggak salah, enggak apa, tiba-tiba dilemparin pakai batu. Katanya anjing itu najis. Iya, anjing najis kalau dipegang. Lah kan anjing kalau orang-orang ditinggal di hutan, tinggal di pinggir hutan, ya enggak, untuk menjaga musang, untuk menjaga garangan, itu kan takutnya sama apa? Anjing itu mempunyai fungsi untuk khirosah, menjaga satpam. Nah, ini termasuk miara anjing, ya harus dikasih makan. Lah itu kan ada hadis, la yadkhulul malaikatu fihi baitan au
fihi kalbun au suratun. Anjing malaikat nggak masuk ke dalam rumah yang di dalam rumahnya terdapat gambar ataupun anjing. Ya kan kalau anjing dipiara di luar, nggak boleh masuk. Ada kandangnya sendiri. Jelas nggak maksudnya? Tapi kan itu anjing najis, Pak. Najis nggak usah jauh-jauh. Perut kita kok najis mulu, tai. Loh iya apa enggak? Loh, ini Pak, ini maaf nih. Orang sering gagal paham. Orang beragama seolah-olah anjing itu dianggap najis. Iya najis. Najisnya munggol aja. Kan kalau dipegang. Kadang ada anjing dulu waktu di kampung anak-anak kan gitu. Wah ada anjing lewat, dilemparin pakai batu. Padahal anjingnya salah juga kagak. Lu iya apa enggak? Lu dengerin Umi. Ntar beta pulang Kupang. Beta lihat anjingnya enggak? Oh anjing beta lempar-lempar. Oh, bisa beta diomel-omelin sama mama. Ya enggak? Nah, kalau di sana kan manggilnya mama. Mama beta tidak kerja-kerja jadi beta puasa. Nyambung enggak? Wa ala man dan atas orang dan wajib atas orang malaka yang memiliki siapa man syai'an pada sesuatu minal hayawanati nyatanya dari hewan-hewan wal bahaim dan bahaim. Bahaim binatang ternak. Kan beda hayawanat dengan bahaim. Kalau bahaim hayawanat itu diantaranya adalah kucing, ya. Tapi kalau bahaim itu sapi, kerbau, ya kan, kambing, domba, itu diantaranya. Ya, kalau di Arab ada unta, nah kalau di sini ada unta di Ragunan doang, di kebun binatang. Loh, ayat ahada bermula bahwa memperhatikan siapa man wayatafaqoda dan tegasnya meneliti siapa man ha pada hayawanat wal bahaim wayuhsina dan melakukan kebaikan dan berbuat baik siapa man an-nadhar pada melihat alaiha atas hayawanat wal bahaim yatawalla yang menguasai siapa man zalika pada itu ta'ahud tafakud dan ihsanun nazar binafsihi dengan sendirinya au yuwalli atau menguasakan siapa man hu pada zalik man pada orang yasiku yang bisa dipercaya siapa man bihi dengan zalik min auladihi nyatanya dari anak-anaknya man au khuddamihi atau pembantu-pembantunya man. Kaitannya kita miara kucing, miara kadang-kadang ada marmut ya, kelinci, burung, ayam, kucing dan lain sebagainya diurusi. Kalau sanggup binafsihi, ya kan saya kok sibuk kadang-kadang, saya keluar kota, maka saya serahin Seno, Kelvin sama Hono yang lagi batuk-batuk. Katanya lu kurang darah kemarin. Apri ya kak, kurang darah sudah nangkep tikus kagak mau. Nah tikus kan darahnya banyak ya. Payah lu. Udah diperhatiin itu aja kok masih gak dipercaya kadang-kadang. Ngerti maksudnya? Diperhatikan. Tuh ngerti? Lu belajar. Jangan punya binatang ternak sampai mati kelaparan. Nah, dosa. Sembarangan. Fa'innahu maka sesungguhnya kejadian illam yaf'al jika tidak melakukan siapa man dzalika pada itu ta'ahud dengan sendirinya atau menguasakan kepada orang lain waqa'a maka terjatuh siapa man fil ismi dalam perbuatan dosa wal haraj dan tegasnya haraj ya dosa wa fil hadisi dan itu terdapat dalam hadis yang bunyi redaksinya innam ra'atan sesungguhnya seorang perempuan dakholat itu masuk siapa imro'ah an-naro pada neraka. Ada seorang perempuan masuk neraka.
Fi hirrotin itu faknya sababiyah. Fi hirrotin sebab seekor kucing. Tuh. Memang apa? Dia miara kucing. Robatot mengikat. Ya kalau sekarang kucing nggak diikat, tapi ditaruh dalam kandang, kan sama baik. Robatot mengikat siapa imro'ah ha pada hirroh. Saya sih nggak miara kucing. Malah anak saya itu senang tuh, Shirley itu. Shirley itu kalau nggak ke rumah, tidurnya ntar malam sama Boko. Dan hanya sama 2 orang ini, sama yang lain nggak mau dia. Orang karena Al memang penyayang binatang. Kucing juga nalurinya sama. Lo model kayak Maftuh gitu, lihat kucing aja lu tendang, nggak seneng. Deketinya pasti Al. Lo kucing manapun itu kalau sama Al lulut. Kan dulu siapa yang lihat? Dia tidur nih di atas perutnya. Lo serius itu? Lo memang, itulah mangotak kucing. Iya kan? Lo itu lo kan, lu pada tidur makan saya ngontrol. Lu udah pada tidur, baru gua bersihin tempat wudhu, baru gua bersihin kamar mandi. Emang gua kalau bersihin kamar mandi teriak-teriak, woi, gua bersihin, kagak. Lu udah pada tidur, udah kering maksudnya, baru gua kerjain. Lu iya kan? Yang ada kok lu bayar gua, bukan gua ngasih duit ke lu. Lu iya apa enggak? Lah sembarangan lu. Kalau perempuan ya kagak lah. Lu kan bukan muhrim. Lah ntar disangkanya malah yang enggak. Yang anak laki, man atasnya gua males. Lah kan ke atas mah kan jarang-jarang. Nah. Lahia tidaklah bermula itu imro'ah. Amat itu memberi makan siapa imro'ah pada kucing. Walahia dan tidaklah bermula imro'ah tarokat. Itu membiarkan, meninggalkan siapa imro'ah pada hirroh, pada kucing. Takulu hale makan apa kucing. Min khosasil, itu pakai sin. Kho dan sin. Min khosasil ardi, dari rumput-rumput bumi. Kalau kita nggak sanggup miara kucing, jangan diikat, jangan dikerangkeng, jangan diikat di kandang. Nah, coba kalau kucing tadi nggak diikat, kan dia bisa makan sendiri. Nyari, kucing ini binatang cerdas. Dia makan makanan itu beracun, dia pasti nyari rumput. Yang rumput tadi bisa membuat ia muntah. Nih. Saya kalau ada kucing kawin, paling saya siram. Siram pakai air, gak pakai air panas. Emang mau dikulitin? Ya kak. Kadang saya ngeliat kucing itu sampai kakinya pincang. Duh salah. Nyerambang kucing sampai begitu, ya kan? Loh ini dalilnya. Ada seorang perempuan, dia masuk neraka sebabnya kucing. Dia miara kucing, nggak dikasih makan, nggak dilepas, tapi malah diikat, dikandangin. Dia bisa masuk neraka gara-gara kucing. Nyambung gak nih? Di dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah, termasuk dalam kisah kitab Duratun Nasihin, itu ada seorang pelacur bahkan masuk surga. Loh ya kan? Gara-gara ia menolongi anjing yang sedang kehausan, dia masuk ke dalam sumur, diambil karena nggak ada gayung, diambil air pakai sepatunya, dikasih minum ke itu anjing. Soal dia perbuatan lacur kan ada saatnya tobat. Paham nggak maksudnya? Lah bukan jangan sama binatang kemudian semena-mena. Nggak boleh juga. Kalau lu gedek sama nyamuk ya nggak, atau sama laler, ya matiin aja. Habis tidur, jangan sayapnya dibuntungin sebelah, muter mulu kayak gasing gitu ya, diketawain sama Al pokok. Oh gua lempar lu, nggak boleh, itu namanya nyiksa. Nyambung nih, itu yang dimaksud. Udah titik. Besok bab lain. Ini besok kalau bisa pada ngaji semua nih, biar kita bertetangga. Nah itu tadi sama tetangga babul wa amal ihsanu ilal jironi itu. Sama tetangga pun harus berbuat baik. Loh, sama tetangga pun harus
hormat, harus takzim dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Oke ya. Ini belum datang si Anu. Makmur. Oh, ya oke, break. Ya udah, perempuan kalau makan dulu. Anak cowok kalau makan dulu. Mumpung ini belum nyampe ya. Jatuh bersama-sama dengan doa kiflul majlis. Habis ini masih ngaji lagi. Balaghah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.